wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah majelis yang pertama dari pembahasan buku 30 prinsip hidup dalam Al-Quran. Di antara pemilihan tema ini, tema tentang Al-Quran, karena Ramadan yang sedang kita alami ini merupakan bulan Al-Quran yang Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril kulla lailatin fi Ramadan fayudarisuhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril setiap malam pada Ramadan hatta yansalikha, sampai akhir Ramadan. Untuk apa? Tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Jibril menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun beliau wafat, beliau khataman 2 kali bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahwasanya ada perhatian besar pada bulan Ramadan terhadap Al-Quran Al-Karim. Maka tema kita pada Ramadan kali ini memilih tema Al-Quran, 30 prinsip hidup dalam Al-Quran. Dan amalan di Ramadan begitu banyak, karena Allah Ta'ala merakamkan banyak amalan di dalamnya. Lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Pada bulan Ramadan pintu langit dibuka maupun pintu jannah, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Menunjukkan bahwasanya banyaknya amal salih di dalamnya, karena Allah Ta'ala menjadikan banyak ragam amal salih di dalamnya. Di samping Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beramal, di samping jiwa mereka lebih kuat beramal dari bulan yang lainnya, karena dibelenggunya setan-setan yang menggoda manusia. Dan di antara mengisi Ramadan yang terbaik adalah tilawah Al-Quran dari ibadah-ibadah sunnah selain tarawih. Ibadah unggulan dari ibadah sunnah pada Ramadan adalah sholatul tarawih. Berikutnya adalah tilawatul Quran. Dan tilawah ada 2. Tilawatul lafziyah, membaca lafal-lafalnya. Yang kedua tilawatun ma'nawiyah, membaca maknanya, yakni mengkaji isinya, kandungannya. Jenis yang kedua lebih utama daripada yang pertama. Dan yang pertama besar pahalanya, setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini sekedar membaca lafal-lafalnya. Adapun jenis yang kedua, qiraatun atau tilawatun ma'nawiyah, mengkaji kandungannya, maknanya. Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, maka ia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Malaikat di sini disifati dengan 2 sifat. Sifat secara fisiknya dan sifat secara amalnya. Fisiknya mereka mulia, akhlaknya mulia, tutur katanya baik, sementara amalnya juga baik. Baru orang berbakti kepada Allah, senantiasa mengamalkan perintah Allah, dan juga tidak lelah dan capek dalam bertasbih kepadanya dan sholat kepadanya. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat ini senantiasa menyertai tipe ahli Al-Quran yang kedua, mahir. Ini mengkaji maknanya, ya, memahami isinya untuk menghasilkan amal yang baik. Pertanyaan, Allah menurunkan Al-Quran apakah untuk sekedar dibaca dan memperbanyak bacaannya? Jawabannya tidak. Itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu tadabbur, memahami, sehingga menghasilkan pemahaman yang benar untuk beramal yang benar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadaburi isinya, merenungkan isinya, yakni memahami isinya, mengkaji, ya, kandungannya. Seperti pertanyaan ahli kubur setelah malaikat bertanya kepada mereka, ya, siapa Rabbmu, siapa, apa agamamu, siapa Rasulmu? Yang menjawab dengan tegas, Allah, Islam, Muhammad. Kata malaikat, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Kata dia, qara'tul Qur'an fa amantu bih wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran, ini tilawah, lalu aku beriman kepadanya, dan ia mengkaji tafsirnya. Wa saddaqtu, dan aku membenarkannya, ini membenarkannya dengan beramal sesuai dengan pemahaman yang benar. Kunci keselamatan adalah Al-Quran Al-Karim. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, siapa yang menjelang berbuka dia duduk di masjid sampai selesai tarawih, maka selama itu ditulis untuknya pahala sholat, dan itu adalah amal yang sangat besar untuk menaikkan derajat di surga serta menghapus dosa-dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu biha darajat. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan yang dengannya derajat kalian dinaikkan?
dan dosa-dosa kalian dihapus. Qalu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kata beliau, isbaghul wudu fil makari, wudu dengan sempurna pada saat yang tidak dia disukai, mungkin sangat dingin kondisinya. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah mengerjakan salat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ribat adalah berjaga di perbatasan muslimin dari serangan musuh, dan pahalanya adalah ditulis untuknya 1 hari ribat seperti ibadah 1 tahun. Dan ketika ia telah mati, pahalanya masih mengalir, yakni termasuk jariyah. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala ahadukum fi shalah man tadhara shalah." Salah seorang di antara kalian dianggap salat selama ia menunggu salat berikutnya. Ya, habis berbuka pulang boleh. Ya, tapi jika dia i'tikaf di masjid sampai menunggu waktu Isya lanjut tarawih, maka dia pemborong pahala pada hari tersebut. Apalagi ia juga mengisi dengan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling tinggi setelah salat dan puasa Ramadan adalah thalabul ilmi syar'i. Berkata Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah, thalabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Dan sahih berkata Syafi'i, thalabul ilmi syar'i lebih utama daripada salat sunnah. Dan salat adalah ibadah paling tinggi. Dalam sebuah riwayat, lebih utama daripada minal ibadatin nafilah, semua jenis ibadah sunnah. Nah, kembali kepada buku. Tema kita pada sore hari ini adalah pembahasan buku 30 prinsip dari Al-Quran. Ya, silakan dibagi yang para ummahat bukunya yang ada di bawah. Kita sekarang mengawali dari halaman 6, yakni muqaddimah. Ini muqaddimah. Berkata penulis wafaqahullah, di tengah berbagai problematika hidup dan goncangan zaman, kembali kepada kaidah Al-Quran adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya satu, yaitu kembali kepada Al-Quran. Baik menyelamatkan dunia maupun akhiratnya. Allah berfirman di sini dalam surah Al-Isra atau nama lainnya surah Bani Israil, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya ahsan lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kata aqwam adalah isim tafdil yang bermakna paling. Paling lurus, paling bijak, paling benar. Itulah jalannya Al-Quran. Maka petunjuknya menjadi petunjuk yang paling baik. Fa inna khairul hadisi kitabullah. Hadis, pembicaraan
Yang paling baik adalah kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Maka menjalani problematika kehidupan yang paling baik merujuk kepada Al-Quran. Ya. Adapun merujuk kepada selainnya dari ilmu-ilmu modern tidak diperbolehkan jika menjadi sandaran yang pertama. Boleh dipakai dari teori psikologi umpamanya sebagai pendamping saja. Siapa yang menjadikannya sebagai pokok dalam kehidupannya, maka ia telah menghajar Al-Quran. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan umatnya terhadap masalah ini. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah, ya Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjura, sesuatu yang mereka tinggalkan. Berkata Umar radhiyallahu an, kita dahulu adalah umat yang terhina. Lalu Allah memuliakan kita lewat Islam. Maka siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan mengembalikan dia terhina sebagaimana awalnya. Kata Allah Ta'ala, man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dahulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau mengabaikannya, maka pada hari ini kamu diabaikan, kamu dilupakan. Ini bagi orang yang mencari prinsip hidup dari selain Al-Quran sebagai prinsip utamanya. Boleh dia menggunakan psikolog yang modern atau yang lainnya teori modern, asal bukan sebagai pokok, tapi sekedar pendamping saja. Yang pokok adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Zat yang menciptakan manusia, yang mengetahui apa yang paling maslahat bagi mereka serta apa yang membahayakan mereka. Maka perhatikan masalah ini. Kata Allah di sini, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, yang paling lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal salih bahwa mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Di sini Allah Ta'ala menyandingkan sifatnya Al-Quran yang lurus dengan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Karena ciri orang beriman adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang mengantarkannya kepada jalan yang lurus, hingga mereka mendapatkan kabar gembira berupa ajron kabira, pahala yang sangat besar, ganjaran balasan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia berupa ketenangan jiwa, itulah kebahagiaan. Apa itu bahagia? Apakah banyak harta? Apakah sehat? Tidak. Dua itu hanyalah faktor pendukung kebahagiaan yang terkadang orang tidak mendapatkan bahagia meskipun mendapatkan faktornya. Ya, sebagaimana mendung, faktor hujan.
Tidak mesti mendung itu menurunkan hujan setelahnya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu susah, menderita. Kesimpulannya, Al-Quran diturunkan untuk menghilangkan kesusahan serta penderitaan manusia dari penghambaan kepada makhluk dan ketergantungan kepada mereka, berpindah kepada ketergantungan kepada Al-Qawi, zat yang maha kuat, Ar-Raziq, zat yang maha pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita beralih kepada prinsip yang pertama, halaman 8. Memurnikan tujuan hidup hanya untuk Allah. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, ini ikrar, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Semesta maknanya seluruh, Rabb maknanya pencipta, pemilik, pengatur. Maka Rabbul alamin maknanya pencipta seluruh alam serta pemiliknya serta pengaturnya. Dan alam sinonim dari makhluk, dari kelompok makhluk seperti alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam binatang, dan seterusnya. Di sini Allah Ta'ala menyuruh nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam dan umatnya mengikutinya untuk mengikrarkan agar hidupnya, matinya dia niatkan hanya untuk Allah semata, terutama ibadahnya. Dan dalam ayat ini Allah menyebut dua hal, yaitu ibadah dan yang kedua rutinitas. Ibadah diwakili dengan salat dan ibadah, sementara rutinitas diwakili dengan hidupku dan matiku. Dan diawalkannya salat karena salat merupakan ibadah yang paling tinggi dari seorang hamba, dan dia tidak akan selamat dari murka Allah sampai dia menjaga salat 5 waktu. Ya ayuhan nas i'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Hai manusia, ingatlah bahwa amal terbaik kalian adalah salat. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus amal kebaikannya, yakni terhapus amal kebaikannya pada hari itu dari puasanya, sedekahnya, tilawahnya, iktikafnya, dan seterusnya, hanya meninggalkan satu salat, terutama salat asar yang merupakan salatul wusta, salat yang terbaik dalam sehari semalam. Qul inna salati wa nusuki. Berikutnya wa mahyaya wa mamati.
hidupku dan matiku. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya prinsip yang paling pokok yang perlu kita jadikan sebagai prinsip hidup, ya, belajar untuk memurnikan segala aktivitas untuk Allah, bukan untuk tendensi duniawi berupa pujian manusia, ya, atau validasi manusia, pengakuan manusia, atau dari kehidupan duniawi berupa kesehatan umpamanya. Kenapa kamu puasa? Agar diet, agar sehat. Kita katakan perbaiki niat Anda. Puasalah untuk Allah, meskipun belum sehat, meskipun belum tidak diet. Jadikan untuk Allah agar mendapatkan pahala di akhirat berupa kesehatan yang sempurna serta fisik yang sempurna. Adapun ya tambahan duniawi akan mengikuti tanpa perlu diniatkan. Ya, tanpa perlu diniatkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini termasuk ya, doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW menurut penuturan Ali bin Abi Thalib dan dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai iftitah yang terbaik, yang dinamakan dengan iftitah tawajjuh, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau boleh wa ana awwalul muslimin. Ini dipilih oleh Imam Syafi'i sebagai iftitah yang terbaik. Di samping perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, ada yang mengatakan yang terbaik adalah iftitahnya yang dibaca oleh Umar, Aisyah, Abu Sa'id, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Kalau iftitah kita itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tidak dipilih oleh 4 imam. Tidak Abu Hanifah, tidak Malik, tidak Syafi'i, tidak Ahmad, tapi dipilih oleh Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Nah, boleh karena sifatnya sunnah. Baik, sekarang kita ke halaman 9. Contoh dalam kehidupan. Oke, silakan. Di halaman 8 itu di baris ketiga dari bawah. Dibawa oleh Nabi SAW itu ini mungkin menurut saya SAW itu ini gimana? Ya, baik. Ini semestinya Nabi Ibrahim dan sholawat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, bolehkah sholawat sempurna untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Cuma yang umum adalah hanya sholawat tanpa melibatkan taslim. Ada 2, ya, sholawat dan taslim. Sholawat adalah Allahumma salli atau sholla atau sholah atau sholawat. Yang kedua taslim, yaitu wasallam. Contoh sallallahu alaihi wasallam atau salim, Allahumma salli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, itu 2, ya, sholawat dan taslim. Kalau para nabi
umumnya adalah taslim, alaihi salam, ya, alaihimas salam, alaihumus salam. Termasuk pula Jibril alaihi salam. Tapi tidak mengapa para nabi didoakan dengan sholawat serta taslim. Mana dalilnya? Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Artinya, ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad serta keluarganya sebagaimana engkau telah bersholawat kepada Ibrahim serta keluarga Ibrahim, menunjukkan juga kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengucapkan sholawat kepada manusia, yaitu kepada keluarga Abu Aufa ketika mereka yakni menyerahkan zakatnya. Maka berkata putranya, Rasulullah SAW mendoakan bapakku, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada keluarga Abu Aufa. Kata Allah Ta'ala kepada nabinya dalam surah At-Taubah, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum, bersolawatlah untuk mereka, karena solawatmu wahai Nabi untuk mereka menjadikan mereka tenang dan bahagia, yakni mendoakan orang yang membayar zakat kepadamu. Ya, menunjukkan tidak masalah. Tapi di sini semestinya diletakkan setelah Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas? Ada yang lain silakan. Koreksi, saran atau kesan? Ya. Baik. Baik. Contoh dalam kehidupan. Ikhlas dalam beramal tanpa mengharap balasan manusia. Ikhlas dalam beramal tanpa mengharap balasan manusia, yakni berbuat baik kepada orang, usahakan mengharap pahala kepada Allah saja, tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Karena itulah sifat dari penghuni surga. Ini ayatnya. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguh kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu. Pertanyaan, ini diucapkan keras atau kan dalam hati? Dalam hati. Kalau keras nanti menyungging perasaan. Ya. Dan itu bagian dari man. Man artinya adza, menyakiti orang yang mendapatkan sedekah, bagian dari pembatal pahala sedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, ya, kalian jangan membatalkan pahala sedekah kalian dengan man, mengungkit-ungkitnya, serta adza, menyakiti perasaannya. Maka ucapan ini dibatin, ya, jangan dijaharkan, nanti menyungging perasaan. Nah, berikutnya, menjadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah.
menjadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah. Ibadah itu ada dua, satu mahdhah, dua ghairu mahdhah. Mahdhah artinya murni, yakni ibadah yang langsung Allah tetapkan jenisnya, seperti sholat, puasa, ya, i'tikaf, tilawah, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, tidak murni, yaitu rutinitas yang menjadi ibadah karena niat. Dan niat di sini maksudnya adalah raja'u sawabillah, mengharap pahala dari Allah. Maka setiap rutinitas yang itu bukan ibadah, bagian dari kebiasaan manusia, bisa bernilai pahala jika ia niatkan karena Allah. Seperti apa? Makan, minum, tidur, ya, jalan-jalan, dan seterusnya. Karena innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Yakni rutinitas bisa menjadi ibadah dengan niatnya, dan terkadang bisa menjadi besar pahalanya. Contoh lagi, umpamanya ada tamu, ya, tamunya diajak ngobrol dan terkadang cuma basa-basi. Dalam rangka apa? Menyenangkan tamu. Maka itu bagian dari ibadah, karena ia niatkan dengan itu mengharapkan pahala dari Allah. Coba ada tamu saling diam-diaman, maka kurang bagus. Maka diajak bicara, meskipun perkaranya mubah atau enggak penting, ya, siapa nama putramu, ya, berapa putramu, sekolah di mana, terus menunjukkan senang jika dia juara di kelasnya. Ini bagian dari ibadah. Jika ia niatkan dengan hal itu, basa-basi tersebut, mengharapkan pahala dari Allah. Afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Di antara amal yang paling utama adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang beriman. Berkata penulis, menjadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah, ya, mencari nafkah, ya, termasuk para istri di rumah, nyuci piring, menyapu lantai, menyetrika baju, ya, dan seterusnya. Bekerja mencari nafkah halal diniatkan untuk menjalankan kewajiban dari Allah agar tidak membebani orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Siapa yang bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka ia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Siapa yang bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia berada di jalan Allah. Bekerja itu bagian dari rutinitas, bukan ibadah secara asal, ya. Tapi jika ia niatkan karena Allah, ya, maka menjadi pahala. Apa niatnya itu? yakni dia berkewajiban untuk menafkahi keluarga karena Allah yang memerintahkannya. Dan ini umumnya orang beriman seperti ini. Adapun orang kafir tidak seperti itu. Orang kafir bukan karena Allah, ya, tapi karena yang lainnya, maka tidak mendapatkan pahala. Pertanyaan, apakah selama Ramadan, ya, orang-orang yang bekerja mendapatkan pahala sementara dia kurang tilawahnya, kurang i'tikafnya, kurang pula sedekahnya, jika ya sedikit hartanya? Kita katakan, ya, perbaiki niat Anda agar menjadi pahala. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar jika pekerjaan itu merupakan sebab utama tersalurkannya nafkah kepada keluarga. Karena pekerjaan ada dua. Satu pekerjaan utama, dua sampingan.
Pekerjaan utama maksudnya adalah ya, hasil upahnya itu ya hanya dia gunakan untuk memberikan nafkah pokok, maka saat itu pekerjaan itu menjadi wajib dan wajib lebih besar pahalanya. Yang kedua, pekerjaan yang sifatnya itu sampingan. Perumpamaannya adalah dia punya tabungan yang cukup untuk menafkahi familinya, tapi ia tetap bekerja untuk penambahan finansial, maka dalam hal ini itu pekerjaan yang tidak pokok. Ya, dia boleh berhenti istirahat untuk fokus ibadah Ramadan, dia boleh pula untuk meneruskannya, tapi tidak sebesar yang pertama tadi pahalanya, karena bukan lagi yang nafkah pokok untuk keluarganya. Tapi secara umum bahwa nafkahnya suami kepada istrinya menjadi sedekah yang paling utama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala al-miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu keluarkan untuk ya fisabilillah, 1 dinar yang kamu keluarkan untuk memberi makan orang miskin, memberi santunan anak yatim, 1 dinar yang kamu keluarkan untuk menafkahi keluargamu, azamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu. Ya, 1 dinar itu sekitar yaitu 4,14 gram emas. Ya, kalau sekarang mungkin kisaran berapa jamaah? Bisa tembus 8 sampai 10 juta ya, tergantung jenis emasnya. Itu bisa bernilai sedekah yang terbaik. Maka tidak boleh mengkritik orang yang sedang bekerja di Ramadan, tapi diluruskan niatnya saja agar untuk Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah untuk menafkahi keluarganya. Nah, ini poin kita di sini, yaitu menjadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah, termasuk ya kaum wanita ya, niatkan bekerja di rumah sebagai bentuk ibadah, bukan karena suami. Kalau suami nanti tidak merespon dengan baik kebaikan istri, nanti bisa kecewa, ya kan? Tapi niatkan karena Allah, baik menyapunya, membersihkannya, menyiapkannya dan seterusnya karena Allah. Berkata sahabat Nabi, inni la arju fi naumati kama arju fi qaumati. Aku mengharapkan pahala pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala pada terjagaku, yakni dengan niat yang baik. Tidur menjaga diri, kesehatan, agar juga nanti bisa sholat subuh berjamaah di masjid dengan kuat, sehat dan seterusnya. Nah, oke, silakan. Oke. Sholatnya itu enggak tepat, jadi masbuk terus, kamu menyesuaikan dengan jadwal pekerjaannya. Apabila seseorang ini dia bekerja karena yang utama tadi untuk membiayai keluarganya, nah tapi akhirnya dia namanya sering kesulitan berjamaah, jadi menyesuaikan dengan jadwal pekerjaan, jadi sering masbuk dalam jamaah. Itu pahalanya bagaimana? Baik. Terkait dengan pekerjaan yang menyulitkan orang dari sholat, perlu difahami bahwasanya sholat adalah ibadah yang terbaik, lebih utama daripada menafkahi keluarga.
Lebih berbahaya mana orang yang meninggalkan sholat dengan meninggalkan nafkah? Meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling tinggi, maka perlu dijaga dengan baik. Yang kedua, sholat itu diantara sebab Allah memberikan rizki atau melancarkan pekerjaannya, menaikkan jabatannya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Toha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah anakmu untuk sholat dan sabarlah kamu dalam memerintah, yakni terus diperintah, jangan cuma sehari 2 hari, sabar ya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kami tidak minta rizki darimu, bahkan kami yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini ayat ya berisi penjelasan tentang sholat sebagai sebab mendatangkan rizki. Jika memerintahkan sholat menjadi sebab Allah memberi rizki, terus bagaimana lagi dengan orang yang sholat? Orang yang sholat ya. Dan orang yang menduakan sholat karena pekerjaan, ya boleh jadi masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu yata'akharuna anis sholat. Sungguh ada orang-orang yang senantiasa mengakhirkan sholat hingga Allah mengakhirkan dirinya pada hari kiamat, yakni menjadi terakhir masuk surga, telat masuk surga. Atau di dunia telat sehatnya, telat jabatannya, telat gajinya, dan seterusnya. Maka jaga sholat. Berikutnya sholat berjamaah tidak harus di masjid ya, bisa dikerjakan di kantor bersama rekan kerjanya, boleh, nggak ada masalah ya. Atau di musola kantor, nggak ada masalah ya. Seandainya ia sholatnya itu sendirian, maka menurut kebanyakan ulama tidak berdosa. Kenapa? Karena bagi jumhur berjamaah itu adalah sunnah, tidak wajib, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Tapi bagi Hanabilah berjamaah hukumnya wajib. Ini pola yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dan sebagian banyak dari para asatir salafiyin. Kesimpulannya adalah jaga sholat, dia tidak butuh waktu yang lama ya. Jika dia merasa nanti jika bertahan sholatnya keteteran, maka dia harus berusaha mencari penggantinya yang lain ya, mencari pekerjaan lain yang dia bisa ya, bersahabat dengan waktu sholat. Sementara bertahan tidak mengapa, sambil diusahakan dia ada usaha untuk berganti pekerjaan yang lebih memanusiakan dirinya terhadap waktu sholat. Demikian, Allahu a'lam. Nah, ada yang lain silakan. Jika pekerjaan itu jadi namanya, tapi tidak bisa terus jabatan. Pekerjaan misalnya bagaimana jika di pekerjaan tersebut biasa tutup jenggot. Jadi kalau itu kita tidak boleh bekerja itu, dan bekerja itu memang berdasarkan utama. Nah, pekerjaan yang mensyaratkan mencukur jenggot. Ini hadis yang berikutnya ini. Fokus pada ridha Allah di atas kesenangan manusia. Kata penulis, berani mengambil keputusan yang benar meski tidak populer di mata manusia,
asalkan sesuai aturan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manil tamasa ridullah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas." Siapa yang mencari ridha Allah meski berisiko mendatangkan kemarahan manusia, maka Allah akan mencukupkan baginya beban dari manusia, yakni akan melindungi dirinya dari gangguan mereka serta mencukupinya dari kesulitan hidupnya. Ini bagi orang yang fokus mencari ridha Allah di atas ridha manusia. Termasuk orang yang seperti tadi, dia ketika disuruh untuk melakukan keharaman bukan khilafiyah ya, keharaman, maka ia berpegang pada prinsipnya, maka Allah memberikan janji, kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupinya dari gangguan atau dari beban manusia. Ini janji Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dari permasalahannya serta memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu ma huwa khairun minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini termasuk bagi kasus tadi ya, masalah pekerjaan yang mengharuskan dia melakukan perkara yang haram, yaitu mencukur jenggot. Berbeda dengan perkara yang khilafiyah. Contoh apa khilafiyah itu? Isbal. Boleh isbal enggak? Demi pekerjaan? Boleh apa tidak? Boleh. Isbal itu khilafiyah. Ya. Bagi An-Nawawi serta jumhur, isbal itu boleh asal tidak sombong. Maka khilafiyah. Ya. Tapi jenggot, ya saya tidak tahu apakah ada khilaf ataukah tidak. Maka dijaga jenggotnya. Faedah, jika ia belum bisa keluar ya dari pekerjaannya, maka dia boleh mencukur jenggotnya dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar, yaitu nafkah keluarga. Tapi dia harus mengingkari perbuatannya dan berusaha mencari penggantinya. Jelas ya, Ma? Apabila bertemu dua kemudaratan, maka diambil mudarat yang paling ringan di antara keduanya. Dan terbengkalainya keluarga, ya itu lebih besar mudaratnya daripada dia mencukur jenggotnya. Ini kasus untuk orang yang memang benar-benar tidak ada pemasukan kecuali dari pekerjaan tersebut. Yang ya tanggung itu banyak, mungkin juga orang tuanya, ya, dan banyak nafkahnya. Demikian jemaah. Allahu a'lam. Nah, jamil. Pertama, bahwasanya kunut subuh itu masalah besar atau masalah kecil? Jemaah? Yang rajih masalah kecil, bukan masalah besar, masalah kecil. Baik. Kunut subuh menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dan Al-Baihaqi menyebutkan banyak hadis sahih tentangnya. An-Nawawi mengumpulkan semuanya, mengatakan sahih. Baik, saya kumpulkan dalam sebuah buku.
hujah untuk kaum yang menganggap sunnahnya kunut subuh. Berkata Syafi'i rahimahullah, siapa yang lupa kunut subuh maka dianjurkan sujud sahwi. Baik, ini satu pandangan. Yang kedua, pandangan yang mengatakan dia tidak masyru' alias bid'ah karena hadisnya semuanya lemah. Ini pendapatnya Abu Hanifah serta Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dipilih oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, ya, Taib, Ibnu Jauzi dan seterusnya. Dan sikap dari Imam Ahmad yang berpandangan bid'ah tersebut, jika bermakmum kepada imam yang kunut, beliau mengaminkan. Ini pandangan siapa? Pandangannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, dipilih oleh Dr. Firanda Andirja. Amin. Sementara Syekhuna Abdul Hakim Amir Abdad serta Syekh Yazid rahimahullah mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, yakni bid'ah dan tidak mengikutinya. Ini perkara longgar, ya, mau mengaminkan silakan, tidak silakan, tapi risiko ditanggung sendiri. Sebisa mungkin ta'lif masyarakat, selama itu khilafiyah maka ta'lif mereka, yakni sentuh hati mereka. Nah, Allahu a'lam. Nah, bagi yang berpandangan dianjurkannya kunut, mereka berselisih pendapat apakah dianjurkan angkat tangan ataukah tidak. Maka urusannya longgar, baik kunut subuh maupun kunut witir. Angkat tangan silahkan, tidak pun silahkan. Tapi mengaminkan dianjurkan, itu ucapan amin, amin, amin. Demikian. Nah, wa'alaikum. Baik. Ada lagi jemaah, silakan. Oke, silakan. Kalau yang masalah lupa kunut tadi kan sujud sahwi. Nah, kalau kan cuma sunnah, kadang-kadang cuma sunnah aja. Jadi nggak pakai kan masalah. Itu kenapa bisa begitu? Baik. Ulama Syafi'iyah mereka memiliki istilah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, yakni sunnah yang ya nyampret wajib. Sunnah ab'ad. Apa itu? Yaitu kunut subuh, tasyahud awal, dan solawat pada tasyahud awal. Itu sunnah ab'ad. Termasuk pula solawat pada kunut. Kapan orang lupa darinya, dianjurkan, bukan wajib ya, dianjurkan sujud sahwi. Ini istilahiyah dari fuqaha Syafi'iyah yang tidak disepakati oleh yang lainnya. Nah, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah semua perkara sunnah yang ditinggalkan tidak disyariatkan sujud sahwi? Jawabannya dirinci. Kalau orang terbiasa melakukan yang sunnah dan ia lupa, maka dianjurkan sujud sahwi, kata beliau. Contoh nih, ada orang itu kebiasaannya adalah ya dia membaca doa ketika i'tidal, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan dia merutinkannya, terus dia lupa. Maka bagi orang itu
yang memang kebiasaan rutin, maka dia dianjurkan sujud sahwi. Bagi yang lain tidak. Karena orang yang punya rutinitas itu ada hukum yang beda. Contoh, ya, idzan tasofa asy-sya'ban fala tasumu. Apabila telah memasuki pertengahan Sya'ban jangan puasa. Tapi yang punya rutinitas boleh puasa. Ya. Jelas? Nah, Allahu a'lam. Baik jemaah, kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma adza minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.